anak-anak, udah pada datang semua hari ini? Udah pada join? Ada yang belum, Bapak. Oke, nah ada join ya sama Ilham ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta Ilham untuk memimpin doa. Bapak Ya, persilakan pada Ilham untuk memimpin doanya ya. Oke, teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kan udah berdoa, kemudian kita akan memeriksa kehadiran. Pada Zoom kali ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya untuk belajarnya lebih bersemangat lagi, kita akan menyanyikan profil pelajar Pancasila dan Mars Kota Jambi. Ini Bapak bagikan videonya ya. Ya, Pak. Bisa dipimpin Ilham ya untuk ini menyanyikan Mars Kota Jambi sama profil pelajar Pancasila. Ya, Pak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Di belah sungai Batanghari hingga menawan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan mengenai pembelajaran kerusakan lingkungan. Ini Bapak sebutkan ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk yang pertama, kalian tuh dalam menonton video, kalian tuh mampu memberikan contoh-contoh bentuk kerusakan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian dengan kalian membaca, kalian tuh mampu menganalisis penyebab dan juga dampak dari lingkungan dengan benar. Yang ketiga, melalui digital storytelling, kalian tuh mampu merancang solusi dalam bentuk cerita digital untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan kreatif. Kemudian Bapak mau nanya nih, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kemarin tuh kita belajar tentang apa kemarin kita? Ada yang masih ingat? Tentang bentuk bumi, Pak. Tentang bentuk bumi. Oke, Perubahan ada yang tahu nggak bentuk sih bumi. bentuk bumi itu apa? Bulat. Contoh. Oke, kita kemarin belajar tentang perubahan bentuk bumi ya. Bentuk bumi itu kan bulat ya kan? Oke, sebelumnya nih Bapak mau sampaikan. Sebelumnya kan kita telah mempelajari bentuk bumi nih. Perubahan bentuk bumi itu disebabkan secara alami dan disebabkan oleh perbuatan manusia, ya kan? Perubahan bentuk bumi yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu contohnya banjir dan juga tanah longsor. Ada yang tahu nggak kenapa manusia itu bisa menyebabkan banjir dan juga tanah longsor? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu menyebabkan apa anak-anak? Banjir. Banjir. Nah, itu disebabkan oleh manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia. Ada yang tahu nggak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam itu contohnya apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak sih contoh kerusakan alamnya? Banjir, Pak. Longsor. Banjir, oke, tanah longsor. Itu kalian tahu nggak sih disebabkan oleh apa? Contohnya banjir itu? Buang sampah sembarangan. Sembarangan, Pak. Membuang sampah sembarangan. Ada nggak sih dari kalian yang pernah buang sampah sembarangan tuh di sungai ataupun di jalan-jalan? Ada yang pernah nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, sebelum itu Bapak ingin menayangkan nih video pembelajaran tentang
kota yang penuh polusi dan juga sampah. Nanti kalian bisa nanti ada nih ada pertanyaan dari Bapak. Oke, jadi kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Bapak Aidi Hatta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tempat pembuangan akhir Talanggulo Tentang kota yang penuh polusi dan sampah. Apa sih yang kalian lihat dari video tadi yang barusan kita tonton itu? Banyak Ada orang yang mau buang menjawab? sampah sembarangan, Pak. Sampahnya menggunung, Pak. Sampahnya tidak, Sampah, oke, sampah yang sampahnya menggunung. dibiarkan Kemudian saja, ada apa Pak. lagi? Sampahnya mencemari sungai. Sampah yang mencemari sungai. Terus ada ini enggak? Limbah cair yang ini yang mencemari sungai. Iya, Pak. Ya Pak, limbah cairnya menguap ke sungai Pak. Oke, benar yang dikatakan Ilham, Nila, sama Melia ya. Di situ terdapat sampah yang menggunung, kemudian ada juga limbah cairnya yang limbah cair ini itu dibuangnya di aliran sungai, jadi bisa merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Jadi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar sungai tersebut. Oke, kalian sudah paham kan dari apa yang disampaikan dari video tadi? Sudah, Pak. Oke, setelah melihat video tadi, sekarang Bapak ada tugas untuk kalian nih. Jadi tugasnya itu untuk mencatat masalah lingkungan yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Sekarang akan Bapak bagikan kelompok ya. Yang kelompok pertama itu ada Ilham dan Dwi, kemudian kelompok kedua itu ada Nila, Melia, dan Isnaini. Oke, setiap kelompok itu kalian akan berdiskusinya di breakout room. Jadi gitu teman-teman, gimana misalnya? Teman-teman, apa idenya bagus ya? Gimana kalau misalnya kita buat cerita tentang seorang anak yang menyelamatkan bumi. Untuk menyelamatkan bumi gitu. Oke, anak-anak, apakah sudah ada ide cerita yang akan kalian buat? Sudah Pak. Sudah ada, Pak. Oke. Terus, Abang mau tanya nih, tokonya siapa itu namanya? Ada nggak? Jadi, Pak, kami rencananya ini mau buat cerita tentang seorang anak laki-laki yang menyelamatkan bumi, Pak. Oke nih, Bapak ini ada pertanyaan nih. Bagaimana sih kalau misalnya tuh bumi itu bisa bicara? Ada yang tahu nggak? Kalau bumi bisa bicara, dia pasti itu, Pak. Dia pasti marah sama manusia, Pak. Soalnya manusia suka buang sampah sembarangan. Oh, bener ya Nila ya. Kemudian Bapak ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya Nila nih jadi pahlawan lingkungan, apa sih yang bakalan Nila lakuin tuh? Jadi pahlawan, mau nyelamatin bumi, Lingkungan. Pak. Menyelamatin bumi biar orang-orang nggak buang sampah sembarangan, Pak. Oh, bener banget tuh. Jadi, kalau misalnya Nila nih jadi pahlawan tuh bakal menyelamatkan bumi ya. Iya, Pak. Dari cerita yang tadi Nila sampaikan udah bagus tuh. Jadi, kelompok kalian bisa meneruskannya lagi tuh. Cerita yang kalian buat ya. Iya, Pak. Oke. Dengar dari cerita yang kalian buat tadi tuh. Sekarang Bapak akan ngasih kalian sebuah informasian ya tentang bentuk kerusakan lingkungan, kemudian penyebab dan dampaknya, kemudian ada solusi yang bisa kalian lakukan anak-anak. Ini Bapak akan bagikan tentang artikel ya. Nah, Bapak tanya nih, dari informasi ini bentuk kerusakan lingkungannya apa? Apa, Pak? Bentuk kerusakan lingkungannya. Apakah tentang sampah plastik atau bisa banjir? Tentang sampah plastik, Pak, lingkungannya jadi kotor. Setelah kalian menemukan temuan yang informasi yang ada di artikel tadi, Bapak minta kalian untuk menulis sebuah naskah cerita. Oke,
Oke, naskah ceritanya tuh ada yang pertama narasi pembuka, kemudian ada konflik, ketiga ada solusi, keempat itu penutup. Nah, di sini kalian sudah membuat naskah ceritanya. Jadi bahwa kita sekarang kalian setiap kelompok itu membuat storyboard digital, bisa menggunakan aplikasi Canva ataupun CapCut. Oke, Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari digital storytellingnya ya. Ya Pak. Siapa yang mau ini mempresentasikan? Saya Pak. Oke, Melia. Nah, boleh mempresentasikan hasil yang telah kamu tampilkan sekarang. Baik Pak. Saya izin apa ya Pak? Bagikan layar Pak. Ya, Melia. Baiklah teman-teman. Di sini saya dan kelompok sudah mendiskusikan terkait permasalahan lingkungan yang telah dijelaskan dan diberikan pada Bapak. Nah, di sini kami mengangkat satu cerita untuk menyelamatkan bumi. Oke, terima kasih Melia atas presentasinya. Kalian semua boleh beri apresiasi ya kepada kalian yang telah mempresentasikan hasilnya. Boleh beri reaksi ya. Mau tanya nih, Melia, dari cerita tersebut, apa sih yang kamu suka? Izin Yang jawab ya suka, Bapak. Pak? Soalnya satu kelompok. Jadi Bapak yang kami sukain dari cerita ini, kenapa kami ambil ini? Karena di sini kan yang jadi pahlawannya Jumbo ya, seorang anak kecil ya Bapak. Jadi karena siapa aja bisa jadi pahlawan gitu Pak. Siapa aja tuh ternyata bisa loh jadi pahlawan untuk menyelamatkan bumi gitu. Oke, Bapak rasa cukup. Bapak mau minta satu untuk menyimpulkan materi yang kalian pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi untuk hari ini? Inilah Bapak. Oke, Nila, Bapak silakan. Jadi kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh bermacam hal Pak, diantaranya karena ulah manusia, karena faktor manusia Pak. Lalu kerusakan itu bisa bentuknya banjir atau tanah longsor, dan banjir tanah longsor itu gara-gara orang-orang tidak menjaga lingkungan dengan baik Pak. Mereka buang sampah sembarangan, mereka menebang pohon dan lain-lain Bapak. Oke, benar banget yang disampaikan Nila tadi. Kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Contohnya saja faktor alam nih, banjir, tanah longsor. Kemudian faktor dari perbuatan manusia juga bisa banjir, tapi banjirnya itu disebabkan oleh buang sampah yang di sungai. Kemudian kalau tanah longsor nih bisa disebabkan oleh penebangan liar. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai hari ini. Jadi Bapak minta untuk Ilham memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.